Informasi berikutnya pemirsa, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan pada Minggu siang tadi. Penemuan jenazah korban ini menjadi titik krusial dalam operasi yang telah berlangsung selama 2 hari terakhir di medan ekstrim perbatasan Maros Pangkep. Lokasi penemuan korban berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik rappelling menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban rencananya akan segera dibawa menuruni jalur darat menuju posko Tompo Bulu. Jalur Tompo Bulu dipilih karena merupakan titik akses darat terdekat yang dapat dijangkau kendaraan ambulans dan tim medis untuk proses identifikasi awal sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Hari ini ada kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan satu korban. Dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke Posko Aju di Tompo Bulu ini. Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan ke Posko Aju di Tompo Bulu ini. Sebelumnya pemirsa, tim SAR gabungan menemukan badan dan juga ekor pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak. Serpihan badan dan ekor pesawat ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Iya. Serpihan di Bulu Saraung. Lokasi penemuan badan dan ekor pesawat ATR 42500 terletak di sebelah utara puncak Gunung Bulu Saraung, tepatnya di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun proses menuju badan pesawat belum bisa maksimal karena kondisi medan yang terjal dan kabut tebal. Untuk proses evakuasi, tim SAR gabungan tetap akan menggunakan jalur pendakian yang dinilai paling aman. Sebelumnya, sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah. Data awal menyebutkan jumlah person on board sebanyak 11 orang terdiri dari 8 awak pesawat dan 3 penumpang. Serpihan itu di mana ditemukan? Sebelah utara. Sini, sebelah utara dari. Selanjutnya pemirsa, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut petani Sumatera digaji saat pulihkan lahan pasca bencana. Pemerintah menargetkan pemulihan lahan dapat diselesaikan maksimal 3 bulan. Pemerintah menerapkan pendekatan padat karya sebagai strategi utama rehabilitasi sektor pertanian pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui skema ini, petani dan pemilik lahan tetap memperoleh penghasilan selama proses pemulihan lahan berlangsung. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menjelaskan sawah yang rusak akan diperbaiki langsung oleh pemiliknya, sementara seluruh biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah pusat. Bantuan tersebut meliputi benih gratis, pengolahan lahan, hingga perbaikan jaringan irigasi. Amran juga mengungkap khusus di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektar lahan yang direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 per hari orang kerja yang dibayar harian. Sementara itu, pemerintah menargetkan pemulihan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan maksimal 3 bulan. Di tengah pemulihan pasca bencana di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, polisi menggagalkan penyelundupan 100 kg ganja di kawasan hutan. Saat kepolisian tengah fokus melakukan pemulihan pasca bencana banjir bandang Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, sejumlah oknum memanfaatkan dengan melakukan penyelundupan narkoba jenis ganja.
Berdasarkan laporan dari masyarakat, pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap pelaku penyelundupan ganja hingga masuk ke dalam hutan. Sayang, pelaku berhasil melarikan diri ke wilayah pegunungan Agusen, Kecamatan Blanke, Jeren. Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 karung ganja kering seberat 100 kg dan alat kemas ganja. Tersangkanya dari hasil penyelidikan yaitu diduga ada 3 masyarakat setempat yang melakukan kegiatan ini. Namun pada saat perjalanan menuju lokasi, masyarakat tersebut melarikan diri sehingga sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Berapa barang bukti yang berhasil diamankan, Pak? Kurang lebih 100 kg, yaitu ada 3 bal ganja kering yang akan di packing dengan menggunakan alat press. Hingga saat ini kepolisian masih terus mencari pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah menelusuri ladang ganja seluas 4 hektar yang ditanam para pelaku. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Medi Arjuna Ainus melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, usai viral juru parkir liar Pak Ogah menutup pintu tol keluar Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan melakukan pemerasan kepada pengendara. Polisi menangkap 6 Pak Ogah dan langsung digelandang ke panti sosial. Pasca viral, aksi pungli yang dilakukan juru parkir liar alias Pak Ogah menutup pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat, polisi menangkap para pelaku pungli tersebut. 6 orang Pak Ogah diringkus di rumahnya, tak jauh dari pintu keluar tol Rawabuaya. Usai penyelidikan, pintu keluar tol Rawabuaya ditutup oleh Sudin Perhubungan Jakarta Barat untuk menghindari kemacetan di lokasi. Para Pak Ogah tersebut melakukan pengaturan jalan di lokasi tersebut. Namun, atas kejadian ini telah diamankan para Pak Ogah tersebut oleh tim gabungan. Ke-6 Pak Ogah tersebut dibawa ke panti sosial untuk pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hujan deras di Probolinggo, Jawa Timur mengakibatkan puluhan desa di 7 kecamatan diterjang banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Tim gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Probolinggo mengevakuasi balita dan orang tua yang terjebak banjir di Desa Lemah Lembar, Kecamatan Sumber Asi, Probolinggo pada Sabtu malam. Derasnya air dan ketinggian air mencapai 1 meter membuat petugas menggunakan perahu karet. Sementara itu warga yang berhasil menyelamatkan diri berkumpul di titik aman. Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Blibis dan mengenangi 240 rumah warga. Dari data BPBD, bencana banjir terjadi di 25 desa di 7 kecamatan Kabupaten Probolinggo. 6 kecamatan ya. Berapa rumah yang terdampak? Kalau rumah itu 30 achievement, Pak. Ya. Kecamatan 7 yang menimpa kecamatan. 6 kecamatan ya. Banjir diakibatkan hujan deras kurang lebih selama 4 jam. Kini BPBD, relawan TNI Polri menyebar di titik-titik banjir dan fokus mengevakuasi warga dan melakukan asesmen dampak dari banjir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.